Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Saudara-saudari, Baraya Reja Rahasia semuanya, Baraya channel YouTube Sanggama. Selamat berjumpa kembali dengan saya Reja Rahasia di channel Sanggama. Dan saat ini, konten kali ini saya akan memberikan sedikit referensi berbagi soal ketuhanan. Nah, karena kita bangsa yang berlandaskan Pancasila, yang dimana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka ketuhanan itu akan menjadi sebuah sangat penting, utama, dan menjadi landasan fondasi kita dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagai fungsi di keluarga, entah itu sebagai suami, ayah, anak, tetangga, fungsi di kenegaraan atau kebangsaan. Maka ketuhanan itu sangat penting. Pertanyaannya adalah, benarkah kita sudah berketuhanan? Nanti akan saya sedikit sajikan referensi berpikir. Tapi sebelumnya, silakan yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, comment, share, ya. Hatur nuhun, terima kasih saudara-saudari Baraya Reja Rahasia, Baraya channel Sanggama. Sampai detik ini masih stay, bertahan untuk menyaksikan, menunggu, dan menyimak, menonton apa yang akan saya sampaikan, ya. Ketuhanan. Wah, ini bukan kalimat yang asing ya di ranah pendengaran kita. Karena kita adalah bangsa yang berketuhanan. Kan begitu ya disampaikan. Tapi benarkah kita sudah berketuhanan? Lalu apakah bukti tanda kita sudah berketuhanan? Maka ketika orang sudah berketuhanan, itu adalah pengaplikasian bahwa dia mengenali Tuhan, dia menemukan Tuhan, dan dia sudah ada pada jalan Tuhan. Maka dia berketuhanan. Siapakah manusia yang berketuhanan? Berarti dia sudah penuh dengan toleransi, pengertian, lapang dada, penghormatan, penghargaan, dan penyetaraan. Memberlakukan manusia sesuai perikemanusiaannya, sesuai berkemanusiaannya, sesuai hak dan kewajibannya, sesuai fungsi dan kegunaannya sebagai manusia, sehingga tidak ada lagi larangan secara ortodoks, larangan-larangan secara larangan atau aturan yang membatasi atau tidak terjadi terciptanya sebuah kebinekaan. Karena di bangsa kita, di negara kita, ada kan di undang-undangnya, kita bebas berserikat, berkumpul, dan menjalani kepercayaan keyakinan sesuai kepercayaan keyakinan masing-masing. Namun yang terjadi gitu ya, nampaknya tidak seperti itu. Ketika kita berbicara ketuhanan, maka salah satu sifat Tuhan gitu ya, yang sering manusia sampaikan dari berbagai macam kepercayaan, keyakinan, dan keagamaan, itu ada cinta kasih, ada kasih sayang. Ketika ada cinta kasih, kasih sayang, berarti ketika kita menghadapi, bertemu, atau menjadi sesuatu, bertemu menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan diri kita, yang tidak sama dengan diri kita tidak akan gampang menyalahkan, memvonis, atau mempersekusinya karena sudah berketuhanan.
Maka yang terjadi adalah toleransi. Kita akan membuka dialog terbuka dulu, saling berbagi pikiran dulu, musyawarah dulu, duduk bersama, menjernihkan pikiran kalau ada persoalan dan permasalahan. Tapi ya begitulah, sekarang era sosial media, begitu banyak ketika jari yang berbicara. Semuanya bebas berbicara, mengemukakan pendapat lewat sosial media. Dan itulah sebuah, kalau disebut demokrasi ya demokrasi, tapi demokrasi yang tidak utuh atau demokrasi yang tidak sesuai, bahkan demokrasi yang condong terjadinya adalah bukan untuk membangun sebuah kebinekaan atau menunjukkan ketuhanan. Ketuhanan simpel sih sebenarnya, Mas, sangat simpel ketuhanan itu kalau kita saya lah ini ya, ini saya berikan referensi laptop gitu ya, kamera, handphone gitu ya. Ini sebenarnya adalah wujud bukti ketuhanan. Sehingga ketika saya beli handphone ini gitu ya, saya tidak perlu tahu gitu orang yang bikin handphone ini kepercayaan keyakinannya apa, agamanya apa. Tapi fungsi handphone yang bisa saya gunakan dalam kehidupan. Simpelnya seperti itu. Kamera bisa dipakai buat konten, laptop bisa buat konten buat bekerja apapun, pakaian, baju, apapun. Nah, itu bentuk ketuhanan. Jadi kepada karya yang bermanfaat, berguna, dan membantu kontribusi kepada kehidupan. Itu tanda-tanda berketuhanan. Jadi, mari kita bertanya lagi ke dalam diri kita. Kalau kita sudah menyebut kita bertuhan, apalagi berketuhanan, maka kita sudah bisa melahirkan atau menciptakan karya apa yang berkontribusi untuk kehidupan. Sesimpel itu kalau bicara ketuhanan secara skup sosial gitu, karena berbagai kitab pun 99% adalah hubungannya dengan manusia, dengan sosial. Karena ranah ketuhanan sama seperti ranah kesadaran, ada pada diri masing-masing, individualistis dan sangat personal. Ketika kepercayaan, keyakinan, keagamaan dipaksakan harus sama, baik lagi seperti konten sebelumnya, maka sebetulnya itulah tanda-tanda belum berketuhanan. Karena yang sudah berketuhanan, dia akan penuh dengan tepat selera, lapang dada, toleransi, akan bisa menjalankan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, bisa menjalankan juga 5 Pancasila. Nah, pada fakta realitanya, kebanyakan di kita, bangsa ini, bangsa Indonesia, di ranah berketuhanannya saja, ranah berketuhanan, banyak yang belum beres. Sehingga terjadilah seperti sekarang keadaannya, banyak lah ya. Karena kalau menurut saya ada kesalahpahaman dalam menerjemahkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa disebut satu. Satu berarti sama. Jadi semuanya harus sama Tuhannya. Rusaklah semua. Padahal Esa itu adalah utuh. Seperti nenek moyang kita, leluhur kita, bangsa Nusantara terdahulu. Ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Semua dirangkul, mau memunculkan potensial dirinya, hasil karya dari berketuhanannya untuk membangun bersama bangsa dan negara, berkontribusi untuk kehidupan. Itu ketuhanan menurut Reja Rahasia. Ketika ketuhanan kepada ranah diri, tentunya kembali ke diri masing-masing dengan cara dan pola peribadahannya masing-masing, dengan panduan dan tuntunan masing-masing sesuai kepercayaan keyakinannya. Maka kalau menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak menjalankan kepercayaan keyakinan dan keagamaannya. Maka tidak ada lagi persekusi atau sulitnya umat agama lain yang tidak sama membangun rumah ibadah. Ketika melakukan peribadahan di rumahnya malah jadi pertengkaran, malah di demo, malah ada rumah ibadah yang legal diruntuhkan. Padahal sudah ada legal lah. Itu salah satu wujud ketidakberketuhanan menurut Reja Rahasia. Sekali lagi, ini hanya referensi berpikir, kaji dan olah kembali. Sudahkah benar kita berketuhanan? Tanyakan dengan jujur, adil, terbuka kepada diri kita masing-masing.
Siapakah yang bertuhan? Siapa yang berketuhanan? Dia yang sudah menjadi manusia, yang memiliki kemanusiaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah menjadi manusia? Nanti akan saya bahas kembali, akan disampaikan lagi kalau diperlukan ya. Kalau ada kritik, saran, dan komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Saya bahas apa, ngobrolin apa, dan pertanyaan-pertanyaan apa, nanti saya akan jawab di konten selanjutnya. Saya Reza Rahasia, sampai ketemu lagi saudara-saudari Baraya channel YouTube Sanggama. Bahagia, sejahtera, damai, berlimpah, sehat, panjang umurnya, serta mulia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Sampurasun, salam damai, seluruh alam.